Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nova Rahmi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Pekanbaru dengan Satuan Kerja SMK Telkom Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan yang merupakan rangkuman dari tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada modul 1.4 kali ini. Kegiatan di modul 1.4 ini dimulai dari kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 9 Desember 2022. Adapun kegiatannya adalah mempelajari dan mendiskusikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kami mempelajari secara mandiri dengan berdiskusi di forum diskusi dan mempelajari modul yang telah disediakan. Selanjutnya, pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022 pada pukul 15.30 sampai pukul 17 WIB, kami mengadakan ruang kolaborasi yang dilaksanakan secara video conference. Adapun kegiatannya adalah kerja kelompok yang mana pada saat ini kami diberi contoh kasus yang harus kami pecahkan bersama dengan berlandaskan kebaikan universal, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta menganalisis segitiga restitusi. Adapun kasus ini adalah contoh kasus yang terjadi sehari-hari di lingkungan sekolah pada siswa didik. Kemudian kami harus mempresentasikan dan mendiskusikannya dan kemudian mengunggah hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, paling lambat tanggal 15 Desember 2022, kami wajib mengumpulkan tugas demonstrasi kontekstual yang merupakan gambaran dari praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa. Setelah demonstrasi kontekstual, selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022 pukul setengah 4 sore sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pada tahap ini, kami para calon guru penggerak melakukan video conference bersama instruktur untuk mengeksplorasi pemahaman serta menguatkan pemahaman kami mengenai konsep budaya positif pada modul 1.4 ini. Kami juga berefleksi terkait apa yang sudah kami pelajari dan apa hal yang masih belum kami pahami bersama Ibu Instruktur, Ibu Nini Nuraini. Paling lambat tanggal 21 Desember 2022, kami mengerjakan post-test paket 1 untuk mengevaluasi pemahaman kami pada paket modul 1 ini secara keseluruhan dan dilaksanakan secara mandiri. Paling lambat pada tanggal 23 Desember 2022, kami diwajibkan untuk membuat tugas koneksi antar materi. Pada tahap ini, kami para CGP mengaitkan semua pemahaman kami pada paket modul 1 ini, dimulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, serta modul 1.4. Dalam pelaksanaan aksi nyata di modul 1.4 ini, saya menerapkan proses segitiga restitusi di dalam kelas, yang mana ada 2 kasus yang saya jadikan contoh. Yang pertama adalah bagaimana menasihati siswa yang suka menyindir temannya di medsos, dan yang kedua bagaimana menasihati siswa yang sering tidak hadir ke sekolah tanpa pemberitahuan. Hal baik yang saya alami saat proses penerapan segitiga restitusi adalah saya dapat membantu siswa menemukan akar masalah mereka dan menggali motivasi dari dalam diri mereka atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Adapun kesulitan yang saya alami saat proses pembelajaran ini adalah bagaimana mengajak teman dan warga sekolah agar dapat menempatkan diri mereka sebagai manajer di saat menghadapi permasalahan siswa, bukan sebagai pemantau. Teman yang mana kalau dia posisi sebagai teman ini terlalu santai, membuat rasa bersalah atau penghukum ini terlalu kaku. Karena itu semua terbukti tidak efektif dan hanya menimbulkan perubahan dari diri siswa, bukan dari dalam siswa. Tidak semua warga sekolah paham tentang segitiga restitusi. Maka tugas saya adalah mulai dari diri sendiri dan melakukan pendekatan yang intens serta membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah. Perasaan saya saat mempelajari modul 1.4 ini adalah semakin tenang setiap menghadapi masalah siswa, karena saya sudah menemukan teknik dan solusi untuk menimbulkan motivasi dari dalam siswa untuk menyelesaikan masalah mereka, sehingga saya merasa tidak kaku, namun juga tidak terlalu longgar kepada siswa. Dan juga saya merasa senang karena selalu mendapatkan ilmu dan hal baru di modul 1.4 ini. Pelajaran dan hal baru yang saya dapatkan di modul 1.4 ini yang pertama adalah saya belajar bahwa keyakinan kelas dibuat berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati bersama. Selama ini saya hanya membuat peraturan kelas yang kaku, sementara keyakinan kelas dibuat lebih fleksibel. Namun siswa merasa bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang didapat dari nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Yang kedua, saya belajar bahwa semua orang mengendalikan atau memegang kontrol terhadap dirinya masing-masing. Yang ketiga, pelajaran dan hal baru yang saya dapatkan adalah saya belajar bahwa hukuman dan penghargaan bukanlah cara yang efektif untuk menemukan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik siswa atau orang lain. Namun sebaliknya, dengan penerapan konsep restitusi, maka kita dapat menggali motivasi intrinsik siswa. Selama ini saya berpikir bahwa penghargaan kepada siswa tidak memiliki dampak negatif pada siswa lain yang tidak diberi penghargaan. Yang keempat, saya belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh pada perilaku mereka ketika salah satu atau lebih kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Selama ini ketika saya menyelesaikan masalah siswa, saya kurang berusaha mencari tahu kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi sehingga mereka bertindak tidak sesuai dengan norma. 2 hal terakhir yang merupakan pelajaran dan hal baru yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.4 ini adalah yang kelima, saya baru tahu tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman dan pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Selama ini saya sering menerapkan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Saya baru tahu ternyata semua posisi kontrol tersebut hanya melahirkan motivasi dari luar atau intrinsik, kecuali posisi kontrol manajer. Yang keenam, saya baru tahu tentang posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Tahapannya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selama ini saya kadang-kadang hanya melakukan 1 atau 2 dari proses segitiga restitusi tersebut. Hal-hal yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya akan mengajak siswa membuat keyakinan kelas berdasarkan kebaikan universal, dimusyawarahkan dan disepakati bersama. Kemudian saya akan memahami dan memandang bahwa siswa atau siapa saja yang bermasalah adalah dikarenakan salah satu atau lebih kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Sehingga ketika saya menyelesaikan masalah, saya tidak menghakimi sehingga siswa yang bermasalah merasa dipahami dan mau diajak berubah tanpa paksaan. Hal ketiga yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan proses segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, dan saya akan bertindak sebagai manajer di posisi lemah kontrol. Saya hanya orang yang membantu menyelesaikan masalah, karena kendali untuk berubah ada pada setiap individu masing-masing.
Yang keempat, saya akan berusaha lebih adil dalam memberi penghargaan kepada siswa, karena penghargaan juga ternyata punya efek negatif pada siswa. Siswa yang terbiasa berprestasi karena penghargaan lebih lemah dibandingkan dengan siswa yang berprestasi karena menghargai diri mereka sendiri. Yang keempat, saya akan mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya pada rekan sejawat dan komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud. Dan terakhir, saya akan berusaha selalu berkolaborasi dan membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat dan warga sekolah dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.